poin-poin yang sudah disebar di setiap kelas tentang zakat fitrah. Nah, dari judulnya zakat fitrah. Kemudian yang pertama tujuannya, untuk dari segi tujuan zakat fitrah dan zakat mal itu ada perbedaan. Tujuannya sama-sama untuk membersihkan atau menyucikan, tapi objek yang dibersihkan atau disucikannya itu berbeda. Kalau zakat fitrah lebih membersihkan diri dari perbuatan dan ucapan yang jelek. Mungkin selama 1 tahun kita nggak sadar, kita udah mengatakan hal jelek, sudah melakukan hal buruk, kita nggak sadar. Cara pembersihan, cara menyucikan dirinya bisa salah satunya melalui zakat fitrah. Sedangkan untuk zakat mal, nanti kita bahas minggu depan, itu tujuannya untuk membersihkan harta yang dimiliki atau yang sudah didapatkan. Oke, lanjut lagi. Itu dari segi tujuan. Kemudian yang kedua itu adalah dari segi waktu pembayaran. Waktu pembayaran zakat fitrah itu sangat khusus. Makanya yang namanya bulan Ramadan itu disebut bulan yang spesial karena semua aturannya juga spesial, khusus di bulan itu saja. Sama seperti zakat fitrah, pembayarannya hanya bisa dilakukan di awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Tapi ini kesimpulan ya, pemahaman secara kesimpulan dari 3 hukum waktu. Kalau di buku kalian itu halaman berapa ya? Mustafa ketinggalan bukunya di sekolah. Itu sekitar halaman 68, 69. Nah, di situ ada 3 hukum waktu pembayaran zakat fitrah. Yang pertama itu ada hukum tahsil, kemudian ada hukum wajib, kemudian ada hukum afdol atau yang lebih utama. Nah, perbedaannya dari segi waktu. Kalau waktu takjil itu awal diperbolehkannya membayar zakat fitrah itu ketika di waktu maghrib pertama di bulan Ramadan dan selesai di subuh terakhir bulan Ramadan. Kalau waktu wajib kebalikannya dari itu. Dan kalau waktu afdol justru dimulai dari subuh pertama bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Nah, tapi sebelum sholat Idul Fitrinya bukan berarti kalian dari udah ganteng, udah cantik ya, terus dikit-dikit gitu ya langsung baru bayar zakat fitrah. Enggak. Jadi tentang setelah sholat subuh, tapi sebelum sholat Idul Fitri. Seperti itu. Dan adanya batas waktu seperti ini bukan berarti kalian boleh melama-lamakan membayar zakat fitrah. Ini terkadang ada orang-orang yang mungkin belum ada waktu untuk membayar zakat fitrah atau ada kendala yang lain. Jadi kalau misalnya sudah ada rezekinya, sudah ada waktu untuk membayar, maka lebih cepat lebih baik. Tapi kalau misalnya Bu Rezima rajin, soalnya Rezima mau bayarnya sehari sebelum bulan Ramadan. Nah itu bukan rajin ya, tapi justru salah karena zakat fitrah hanya berada di bulan Ramadan. Jadi misal Ramadan itu dimulai dari hari Senin misalkan, Rezi udah bayar dari hari Minggu, nggak bisa karena hari Minggu belum waktunya bulan Ramadan. Itu ya. Nah, terus yang ketiga itu adalah ukuran yang dibayarkan. Ukuran yang dibayarkan dalam zakat fitrah maksudnya bisa berupa barang atau berupa uang. Itu bisa kalian baca juga di paragraf sekitar halaman 67, 68, 69 sekitar itu ya di buku paketnya. Untuk bagian barang itu harus seberat 2,5 kg minimalnya. Jadi kalau misalnya mau lebih dari 2,5 kg boleh. Tapi kalau kurang jangan karena ini ukuran minimal untuk pembayaran zakat fitrah. Nah, untuk barang kita bisa geser pembahasannya ke sini ke bawah yang D ya.
Barang yang boleh dijadikan zakat fitrah harus memenuhi 4 syarat ini. Ini yang pertama ada bahan pokok, kemudian mengenyangkan, yang ketiga tahan lama atau bisa disimpan lama, dan keempat bisa ditanam. Jenis barang ini biasanya kalau di Indonesia adalah beras, ya. Kenapa? Karena beras itu termasuk bahan pokok, betul ya, bahan makanan pokok, di mana setiap orang Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energinya, terus kebutuhan karbohidratnya itu adalah beras. Kemudian beras mengenyangkan nggak? Mengenyangkan, ya. Terus yang ketiga, tahan lama atau bisa disimpan lama? Bisa, ya. Beras bisa disimpan lama. Terus yang keempat, beras bisa ditanam? Bisa, maksudnya dalam bentuk padi. Ada yang suka heureuy bilangnya, Bu, kalau mie bisa nggak? Ini kan bahan pokok, bisa jadi ya. Ini termasuk bahan pokok dan ada beberapa orang yang tidak mengonsumsi nasi. Coba lihat ke bawah syaratnya. Mie mengenyangkan nggak? Mengenyangkan, pakai endog katanya. Nah, terus yang ketiga, mie tahan lama nggak? Tahan lama ya. Bisa disimpan 1 sampai 2 tahun. Terus yang keempat, mie bisa ditanam nggak? Enggak ya, ini tidak bisa ditanam, maka mie tidak memenuhi 4 syarat sebagai barang yang bisa dizakat fitrahkan. Nah, itu dari jenis barang dan harus seberat 2,5 kg. Ya, ini Bapak sudah tunjukkan. Kemudian, kalau pakai barang, pengen pakainya uang, Bu, soalnya nggak bisa milih barang zakat fitrah yang bagus, milih beras yang bagus, boleh nggak? Atau misalnya biar lebih simple, atau biar apa namanya, diatur saja sama amil, saya bentuk uang saja bayarnya, boleh nggak? Boleh. Kalau dalam bentuk uang, berapa yang harus dibayar? Itu adalah seharga bahan pokok di daerah tersebut, ya ini, dengan jumlah yang senilai 2,5 kg tadi. Boleh sambil ditulis ya, biar kalian lebih terbayang. Maksudnya gimana? Jadi untuk pembayaran dalam bentuk uang itu disenilaikan dengan 2,5 kg bahan pokok di daerah tersebut. Misalkan begini. Lihat soalnya, harga beras di daerah 9F per kilogram 10.000, maka berapa zakat fitrah yang harus dibayar dalam bentuk uang? Sama dengan rumusnya, tulis dulu 2,5 kilogram ya, ukuran minimal dikali harga beras 10.000, ditulis 10.000 sama dengan 2,5 dikali 10.000. Si koma sebelum 5 dianggap tidak ada. Jadi anggaplah 25 dikali 1, maka hasilnya 25. Nolnya ada 4, silahkan tuliskan di sana. Oke, karena ada satu angka di belakang koma, maka coret 1 nolnya. Jadi 25.000 rupiah per orang per muzaki. Oke, selanjutnya harga beras di daerah 9H per kilogram 12.000, maka berapa zakat fitrah yang harus dibayar? Sama dengan lagi 2,5 lagi dikali 12.000 sama dengan lagi 2,5 dikali 12. Anggap komanya nggak ada, jadi 25 dikali 12 kita kotret. 5 kali 2, 10, sisa 1, 2 kali 2, 4, tambah 1 tadi 5, 1 kali 5, 5, 1 kali 2, 25. Kita tambah 0, 10, sisa 1, jadi 300. 300 ditulis, kemudian nolnya ditambahkan 3 ya, dari 12 tadi, 1, 2, 3. Karena ada satu angka di belakang koma, maka dicoret nolnya 1. Hasilnya menjadi 30.000. Nolnya tinggal 4 ya. Nah, 30.000 per orang per muzaki atau yang membayar zakat. Selesai. Nah, itu contohnya 2 soal tentang
itu ya percontohan cara hitung zakat fitrah. Itu lebih sederhana dibanding zakat mal. Kalau zakat mal ada syarat-syarat lagi. Tapi kalau untuk zakat fitrah itu cara hitungnya seperti itu. Jadi rumusnya itu tulis aja kali harga atau harga beras aja ya, karena sebagian besar masyarakat Indonesia konsumsinya beras, harga beras kilogramnya. Misal 2,5 dikali 10.000. Maka 2,5 dikali 1 itu anggaplah komanya nggak ada, jadi 25 dulu. Sisa nolnya berapa tadi? 4, tambahin 1, 2, 3, 4. Tapi karena ada satu angka di belakang koma, maka nolnya dihapus. Dan ini hanya berlaku untuk angka 0 saja. Ya. Mungkin setiap siswa ada cara perhitungannya sendiri, jadi ini Bu Sofa hanya mencontohkan cara perhitungan yang paling umum. Tuh, ya. Jadi untuk di daerah 9F tadi ya soal untuk pembayaran zakat fitrahnya itu per orang adalah 25.000 per orang atau per muzaki ya yang bayar zakat. Nah, begitu caranya. Tulis di sini lagi. 2,5 itu adalah ukuran bahan pokok 2,5 itu adalah ukuran berat minimal bahan pokok yang harus didapatkan. Jadi jangan nyari kemana-mana. Untuk kok rumusnya 2,5 sih, ujuk-ujuk ada gitu ya. Itu nggak ujuk-ujuk, emang aturannya seperti itu. Ini boleh ya dicatat juga atau di screenshot. Udah ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah ya, di screenshot sama kalian. Share lagi. Nah, kita balik lagi ke foto yang awal. Nah, tadi kalau dari uang, tadi ya, seharga bahan pokok di daerah tersebut dengan jumlah senilai 2,5 kilogram. Udah cara perhitungannya kayak tadi ya. Terus kenapa Bu Sofa nggak nyebut aja sini beras? Karena setiap daerah itu memiliki bahan pokok yang berbeda untuk memenuhi energi sehari-harinya. Ada yang pakai singkong, ada yang pakai jagung, apalagi pakai kentang, ada juga yang pakai pisang. Ya, kenapa Bu nggak beras? Ya memang keadaan tanahnya lebih subur pakai singkong mungkin, atau misalnya kebiasaan orang sana untuk memenuhi energinya pakai bahan itu. Nah, ya. Jadi untuk menyesuaikan perbedaan bahan pokok di daerah, makanya pakai bahasa ini. Kemudian yang kelima, rukun zakat fitrah. Yang pertama adalah niat. Terus yang kedua adanya muzaki. Terus yang ketiga adanya mustahik. Yang keempat, adanya barang atau uang yang dizakat fitrahkan. Yang pertama niat. Nah, yang pertama niat, coba di buku ada nggak? Nah, di situ ada niat. Nawa itu an ukhrija zakatal fitri fardhan lillahi ta'ala. Nah, di situ kalian bisa lihat di bawahnya juga ada artinya. Saya berniat
mengeluarkan zakat fitrah, ya, fardhon itu wajib lillahi karena Allah Ta'ala yang maha tinggi. Allah saja. Nah itu niat untuk membayar zakat fitrah. Niatnya kan bid'ah, senang nggak harus ada dari Rasul juga nggak harus niat. Ada yang seperti itu. Padahal kalau untuk niat itu sebenarnya kalaupun ada tetap bagus karena fungsinya itu selain untuk menyempurnakan ibadah, fungsi niat juga bisa memfokuskan pikiran, hati, dan lisan kalian untuk melakukan ibadah tersebut. Jadi misalnya kalian mau zakat fitrah nih, nah kalau pakai niat, maka insya Allah pikiran kalian, hati kalian, ucapan kalian itu semuanya tertuju ke ibadah zakat tersebut. Terus kalau misalnya Rezi baru pulang futsal, ya contoh lagi, terus mau sholat zuhur, masih ngesong kan, masih bau kesang, masih capek, belum minum es gitu. Nah terus ada juga yang bilang kalau untuk sholat itu harus ada niat. Golongan lain ada juga yang tidak harus pakai niat. Nah, Rezi kalau pakai niat ketika sholat zuhur itu apa? Fungsinya bisa seperti tadi kata Bu Sofa, bisa menyempurnakan ibadahnya, dan yang kedua bisa memfokuskan antara pikiran, hati, sama lisan. Oh, Rezi mau sholat zuhur, berarti jangan ingat pacar tadi yang habis sorak-sorai ya di lapangan, atau misalnya pikirannya mikirin tadi kalah gitu ya. Nah itu fungsi niat sendiri. Nah terus selain niat juga ini bisa menjadi kalau di zakat fitrah itu sebagai pelengkap ijab qabul. Jadi kalian ketika zakat itu nggak ngasih, nggak cuma ngasih uang udah aja pergi gitu ya, tapi ada proses ijab qabul, memberi dan menerima. Siapa yang ijab? Kalian sebagai muzaki atau yang membayar zakat. Yang qabul, yang menerima siapa? Amil, ya, atau panitia masjid kalau kalian sering dengar mah. Padahal amil itu adalah yang menerima zakat atau yang menyalurkan zakat. Nah, kalian baca niat itu, nanti dari pihak amil itu akan memberikan jawaban saya terima zakat fitrah dari misalnya jangan Rezi terus ya, misalnya Rangga atau Gilang ya, saya terima zakatnya dari Gilang senilai berapa, semoga zakat fitrahnya menjadi berkah, amin. Nanti doa bareng. Kalau udah selesai, sudah selesai antara Gilang sama Amil, maka selanjutnya dikasih kwitansi sudah melakukan zakat fitrah. Suka sama ayah ya, nggak pernah sama kalian ya, jadi bingung. Nanti kalau zakat fitrah cobain mau ikut papa bayar zakat fitrah gitu ya, biar kalian lihat prosesnya. Terus yang kedua, rukunnya itu adanya muzaki. Muzaki itu yang membayar zakat. Yang membayar zakat ini syaratnya Bu Sofa sudah sampaikan waktu pas di pertemuan YouTube sebelumnya, itu dia harus beragama Islam. Terus apalagi dia harus memiliki hartanya itu sendiri, bukan harta orang lain. Nah, kalau di zakat fitrah itu ada syarat tambahan, yaitu lahir atau masih hidup sebelum malam takbiran. Maksudnya gimana? Jadi ada beberapa orang yang baru lahir ketika mepet-mepet akhir bulan Ramadan, atau ada yang meninggal dunia mepet-mepet sebelum Ramadan selesai. Misalkan malam takbiran itu jam 6:30 misalnya. Adiknya Rezi lahir jam 6. Gitu ya, lahir. Gimana bayar zakat fitrahnya? Kan belum 1 bulan, Bu. Nggak apa-apa. Adiknya Rezi yang belum 1 bulan itu, ya, yang baru lahir 30 menit itu harus tetap dibayarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena
hidup ya di bulan Ramadan. Makanya dikasih waktunya panjang kan. Tuh. Terus contoh lagi misalnya eh kakek si A misalnya ya. Kakek si A itu meninggal dunia di pukul jam 6 juga sama. Tapi padahal takbirannya itu jam setengah 7. Gimana? Tetap harus bayar zakat fitrah karena beliau sempat hidup di bulan Ramadan. Itu maksudnya ya syarat yang ini teh. Kenapa batasnya sebelum malam takbiran? Karena kalau malam takbiran itu sudah menandakan bahwa bulan Ramadan sudah selesai. Bulan Ramadan nggak harus 30 hari ya. Ada yang suka beranggapan bulan Ramadan itu pasti 30 hari. Padahal nggak, bisa aja lebih dari 30 hari atau kurang dari 30 hari. Nah, terus yang ketiga adanya mustahik. Mustahik itu adalah orang yang menerima zakat. Ada yang memberi, maka ada yang menerima. Golongan-golongan ini sudah ditentukan oleh Al-Quran dalam Quran surat At-Taubah ayat berapa ya, lupa Bu Sofa, ada di halaman 70. Nanti kalian cek ya. Itu ada golongan-golongan yang menerima zakat atau mustahik. Ada juga yang nyebutnya 8 asnaf. Terus yang keempat adanya barang atau uang yang dizakat fitrahkan. Tentu kalau ada yang memberi, ada yang menerima, ada juga yang dikasihkan. Baik itu dalam bentuk barang, beratnya berapa? 2,5 kilogram. Kalau misalnya pakai uang berapa? Harus senilai dengan 2,5 kilogram. Cara perhitungannya gimana? Cara perhitungannya tadi kita udah belajar bareng-bareng ya. Cara perhitungan zakat fitrah. Pasti kalian sudah tulis juga di buku tulis. Yang ini juga dituliskan ya, poin-poin zakat fitrah di buku tulis. Jadi apa aja yang harus ditulis? Yang pertama, kalian menulis pointer ini, ya, zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah cara perhitungan zakat fitrah.